Australia berhenti gunakan sistem pertahanan Israel. Pasukan pertahanan Australia akan berhenti menggunakan jasa perusahaan pertahanan Israel dari Elbit's Battle Management System mulai pertengahan Juni. Hal ini dilaporkan Australian Defence Magazine minggu lalu. ADF memberitahu Elbit Australia tentang keputusan tersebut tanpa memberikan penjelasan apapun, kata laporan itu. Sementara pekan lalu, Australian Broadcasting Corporation melaporkan ketegangan membara antara Elbit dan Kementerian Pertahanan Australia. Menurut seorang pejabat, Elbit memberlakukan premi besar karena memiliki monopoli pada sistem. Orang-orang mendapatkan keuntungan dengan Elbit mengeksploitasi monopoli mereka untuk mengenakan premi yang besar, kata pejabat itu seperti dilaporkan ABC Australia dikutip dari The Jerusalem Post Rabu 5 Mei 2021. Dan ada kekhawatiran yang pasti bahwa Israel menutup sistem informasi imbunya. BMS Elbit memungkinkan komandan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih baik selama skenario medan perang yang kompleks dan operasi dengan tampil peta elektronik dan data pertempuran penting lainnya. Proyek ini pertama kali dimulai pada 2009 dan beroperasi penuh pada 2015. Elbit memenangkan tender ADF lainnya pada 2018 bersamaan dengan nilai kontrak 5 tahun senilai 150 juta US dollar, disertai opsi untuk diperpanjang hingga 7 tahun lagi. BMSM-nya diintegrasikan ke dalam setidaknya 1.000 kendaraan Angkatan Darat Australia dan BMSD-nya digunakan oleh lebih dari 1.500 tentara. Sistem ini mencapai akhir masa pakaiannya dalam beberapa bulan mendatang dan ADF sedang mempersiapkan tender untuk tahap berikutnya dari solusi digitalisasi. ADF sedang mempertimbangkan untuk memberikan tender berikutnya kepada perusahaan Amerika Serikat. Australian Broadcasting Corporation melaporkan. Zionis gagal lagi, Suriah cegat serangan Israel di wilayah Barat Laut. Pertahanan udara Suriah mencegat serangan Israel di beberapa daerah di barat laut Suriah, termasuk kota pelabuhan Latakia di sepanjang pantai Mediterania. Serangan fajar Israel pada Rabu 5 Mei 2021 juga menyasar kota Haifa yang terletak di sebelah timur kota pelabuhan Latakia dan juga Mishaf di Provinsi Hama. Media pemerintah Suriah sebelumnya telah melaporkan beberapa ledakan di dekat kota Latakia yang didengar penduduk di seluruh kota itu dan sekitarnya. Namun pihak militer Israel belum berkomentar mengenai serangan tersebut. Suriah tidak memberikan keterangan rinci tentang korban, tetapi mengatakan sebuah pabrik plastik terkena serangan di kota Latakia. Sumber intelijen Barat juga mengatakan bahwa serangan itu terutama menargetkan pusat penelitian untuk mengembangkan senjata dan konvoi militer yang memindahkan rudal dari Lebanon ke Suriah. Sementara itu mereka juga mengontrol wilayah perbatasan Lebanon dan juga Suriah. Israel mengatakan tujuannya adalah untuk mengakhiri kehadiran militer Iran di Suriah yang menurut sumber intelijen Barat telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia ancam Israel dengan rudal dan konsekuensi bencana jika menyerang Suriah. Rusia bisa memasok Suriah dengan sistem rudal S-300 yang canggih dalam waktu dekat. Sumber militer Rusia telah mengatakan kepada surat kabar Kommersan dan memperingatkan bahwa Israel akan menderita konsekuensi bencana jika menyerang sistem tersebut. Surat kabar harian itu mengatakan bahwa para ahli percaya Israel akan bereaksi negatif terhadap keputusan apapun untuk memasok rudal ke Suriah dan mungkin melakukan pengeboman daerah tempat mereka akan dikerahkan.
Jika Israel memutuskan untuk melakukan serangan roket di lokasi penempatan S-300, konsekuensinya akan menjadi bencana bagi semua pihak, kata sumber militer yang tidak disebutkan namanya tersebut. Seorang diplomat Rusia yang berbicara dengan Reuters tanpa menyebutkan nama mengatakan bahwa Israel telah meminta Moskow untuk tidak memasuk militer Suriah dengan S-300. Seorang juru bicara pemerintah Israel menolak berkomentar. Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Kremlin belum memutuskan apakah akan mengirimkan rudal, tetapi tidak akan menjadikannya rahasia jika Rusia mengambil keputusan seperti itu. Awal pekan ini, Lavrov mengatakan bahwa serangan militer oleh Barat di Suriah telah menghilangkan kewajiban moral yang harus dimiliki Rusia. Kami harus menunggu untuk melihat keputusan spesifik apa yang akan diambil oleh para pemimpin Rusia dan perwakilan Suriah, kata TASS mengutip Lavrov. Mungkin tidak ada rahasia tentang ini dan itu semua bisa diumumkan jika sebuah keputusan diambil, tambahnya. Dia juga mengatakan sebelum serangan Amerika Serikat pada target Suriah, Rusia telah mengatakan kepada para pejabat Amerika Serikat bahwa wilayah Suriah mewakili garis merah untuk Moskow. Tindakan militer Amerika Serikat tersebut tidak melanggar garis itu, katanya. Sekarang kami tidak memiliki kewajiban moral. Kami tadinya memiliki kewajiban moral, kami telah berjanji untuk tidak melakukannya sekitar 10 tahun yang lalu. Saya pikir atas permintaan mitra kami, tambahnya. Dia juga mengatakan bahwa dia yakin Vladimir Putin tidak akan membiarkan konfrontasi bersenjata antara kedua negara. Di sisi lain, mengerikan, 4.500 militer Israel alami gangguan jiwa. Angkatan Pertahanan Israel atau IDF menyebut pasukan wajib militer Israel terkena gangguan kejiwaan meningkat drastis. Hal itu terjadi pada kurun waktu 2018 mencapai 8 atau 4.500 orang, apalagi sekarang. Akibatnya, mereka yang menderita penyakit jiwa itu terpaksa dibebaskan dari tugas militer. Padahal pada tahun 2017 lalu jumlah mereka masih mencapai 3.500 orang, artinya naik 30% setahun berikutnya. Dilansir dari Marif, IDF mengungkapkan jumlah tersebut merupakan 44,7% mereka berasal dari sekte Yahudi konservatif Haredi, 46,6% dari kelompok sekuler, sementara 8,7% sisanya telah menempuh pendidikan agama formal. Menurut IDF, kejadian ini merupakan persoalan yang rumit untuk dijelaskan, namun kasus tersebut mengkhawatirkan bagi institusi militer. Dalam kebanyakan kasus, prajurit yang masih muda mendatangi kantor rekrutmen dengan surat yang ditandatangani oleh psikiater yang menunjukkan mereka mengalami masalah psikologis. Hal ini membuat IDF terpaksa membebaskan mereka dari tugas. Karena fenomena ini, IDF diprediksi akan melakukan investigasi besar-besaran serta bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meninjau kembali kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan sejumlah pemuda Israel meminta kawannya untuk melukai dirinya demi mencari alasan untuk meninggalkan tugas militer. Kemudian mereka mengatakan bahwa seorang warga Palestina telah berusaha menikamnya.